Oke, nomor 1 saya rasa ini cukup mudah ya, karena kalau kita baca di sini kan yang ditanya adalah hanya berapa kilometer lebih jauh perjalanan yang harus ditempuh. Jadi awalnya kan dia dari sini sampai sini, yang tadinya dia berjalan lurus gitu ya. Terus kemudian yang ditanya kalau misalnya dia harus muter, dia nambahnya berapa. Nah, memang kalau misalnya soal cerita itu memang kita harus detail banget untuk baca pertanyaan. Kalau misalnya di sini yang tadinya A, B, C, D aja, kemudian dia mintanya A, B, E, F, C, D. Nah, jadi kan dia artinya dia hanya nambah di sini aja nih, di sini sama di sini. Nah, karena kita tahu di sini 2 kilo, di sini juga 2 kilo, karena dia sama ya, paralel, berarti dia lebih jauhnya hanya 2 tambah 2, 4 kilometer. Kalau nomor 1 kayaknya cukup mudah ya. Kayaknya nggak perlu saya jelasin juga, teman-teman pasti tahu. Kemudian kita nomor 2, ini lagi. Oke. Nomor 2, kemudian di sini ini ada gambar seperti ini. Kemudian yang ditanya adalah luas dan keliling dari bangun berikut. Nah, kita mau coba pahami dulu apa itu luas dan apa itu keliling. Kalau luas itu kan area yang di dalam gitu ya, di dalam sini sama di dalam sini. Kalau keliling itu kan berarti kita hanya melihat sisi luarnya saja. Jadi yang dihitung hanya ini, sorry, yang itu enggak ya. Ini, dan ini. Nah, kalau konsep keliling kan kita nggak perlu hitung yang di dalam. Jadi yang satu ini kita nggak perlu hitung. Nah, PR-nya di sini adalah kita harus tahu berapa sih sisi dari satu persegi ini. Karena 2 persegi ini adalah persegi yang sama, dan kita tahu bahwa di sini ada S adalah 11. Kalau misalnya saya tarik garis dari L ke S, ya, ini adalah 11. Artinya dari sini ke sini, dan dari sini ke sini, itu adalah sisanya. Nah, ini kan kita punya 1. 11 kurang 1 kan 10. Nah, karena dia membagi, karena 2 bangun ini adalah bangun yang sama, artinya ini dari L ke titik M itu adalah 5, dari R ke titik S juga 5. Nah, kemudian karena kita tahu bahwa ini adalah persegi, berarti dari L ke R itu adalah 5 ditambah 1, yaitu 6. Berarti setiap sisi dari persegi ini adalah 6 cm. Ya, 6 cm. Nah, berarti dari sini kita udah bisa cari luas dan keliling. Kalau misalnya luas gampang ya. Ini tinggal 6 kali 6, yaitu 36, berarti luasnya di sini. Ini juga sama, 36. Berarti luasnya adalah 36 ditambah 36. Sebenarnya 72 cm. Kemudian untuk keliling, keliling sendiri di sini tadi sudah saya paham bahwa kita hanya perlu menghitung bagian luarnya saja. Berarti ini ada 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5. Jadi 6-nya ada 6 kali, 5-nya ada 2 kali. Dan yang berarti 6 dikali 6 ditambah 5 dikali 2. Ini jadi 36, ini jadi 10. 46 cm. Gitu kira-kira. Teman-teman kalau saya kecepatan bilang ya. Saya bisa kecepatan. Oke, kemudian selanjutnya nomor 3. Nah, nomor 3 ini saya rasa di soalnya salah gambar. Bukan salah gambar, salah naruh titik. Ya, silakan Kak. Ada yang bisa sampaikan? Enggak, oke. Saya lanjut ya. Jadi di nomor 3 ini kalau kita baca di soalnya yang ada di bukunya, itu dia titik ABCD-nya itu merupakan sebuah garis. Padahal di sini disebutkan bahwa ABCD adalah suatu persegi. Nah, di sini ternyata ABCD adalah sebuah garis saja. Nah, kayaknya ini baru asumsi saya aja ya. Kayaknya gambarnya nggak begini, titik ABCD-nya nggak begini, titik FG-nya nggak begini. Sepertinya, kayaknya seperti ini. Ini saya coba gambar. Sepertinya ABCD-nya seperti ini, ABCD membentuk sebuah persegi. Kemudian EFGH-nya seperti itu, yang persegi panjang yang warna biru yang ada di layar. Nah, yang ditanya adalah berapa luas yang diarsir. Jadi yang diarsir itu adalah yang sebelah sini. Ini dalam sini. Nah, berarti kan karena dia bentuknya persegi panjang, berarti kita tinggal cari panjang dan lebarnya saja. Nah, yang diketahui di persegi ini adalah yang pertama adalah sisi dari ABCD, yaitu 8. 8 sini. Berarti di sini di 8, ini juga 8, ini juga 8. Nah, kemudian diketahui AG sama dengan EC sama dengan 5. Berarti dari sini sampai sini itu 5 cm. Dari sini sampai sini juga 5 cm. Gitu. Nah, kan kita ingin tahu dari H ke G atau dari E ke F. Nah,
Karena kita tahu dari A ke D adalah 8, kemudian dari A ke G adalah 5, artinya kita tahu bahwa yang dari G ke D adalah 3 cm. Karena 5 tambah 3 sama 8. Berarti ini juga sama 3 cm juga. Nah, karena dia bentuknya persegi dan ini persegi panjang, berarti kalau di sini 3, di sini juga 3. Di sini juga 3. Nah, artinya kita akan tahu nih panjang dari H ke G. Ya kan? Karena dari A ke D adalah 8, kemudian A ke H adalah 3, G ke D juga sama 3, itu kan ini 6 ya. Berarti 8 dikurang 6 aja, berarti dari H ke G itu panjangnya adalah 2. Berarti ini juga 2. Berarti kalau saya gambar lagi, kalau saya pisahkan si si perseginya ini, si EFGH-nya, berarti kita tahu bahwa panjang ini 2, kemudian panjang ini 8. Berarti luasnya sendiri adalah 8 dikali 2 sama dengan 16 cm persegi. Oke lah. Itu untuk nomor 3. Nomor 3 ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Untuk nomor 4 ini kita bisa pakai cara untuk mencari luas dari yang diarsir ini. Kita bisa cari cara luas gabungan dari dua persegi panjang ini, kemudian dikurangi dari luas segitiga ini. Maaf, segitiga ini dan segitiga ini. Jadi ada 3 bangunnya. Nah, kalau misalnya kita mau lihat luas pertama, luas gabungan itu kita tinggal tambahkan saja luas dari persegi ABCD, kemudian luas persegi EFGD. Ya. Jadi kalau misalnya saya tulis di sini, luas 1 ini adalah luas yang ABCD, ini ABCD. Kemudian luas EFGD adalah yang ini. Ini 4 kali 4, ini 6 kali 6. Nah, kemudian artinya luas yang diarsir ini adalah tinggal luas gabungan itu yaitu 36 tambah 16 yaitu 52, ya kan? Dikurangi luas segitiga 1, ini segitiga 1 misalnya, ini segitiga 2. Nah, segitiga 1 kan kita tahu ini 6 juga ya. Berarti kan setengah kali 6 kali 6 ya. Setengah kali 6 kali 6. Kemudian segitiga yang satunya lagi yaitu ini berarti alasnya ini, tingginya ini. Ya, karena kita tahu ini 6, ini 4, berarti hasilnya alasnya berarti 10 ya. Berarti ini setengah dikali 10 dikali 4. Gitu. Jadi ini hasilnya 52 dikurang. Ini saya coret jadi 3, ini jadi 18. Kemudian ini jadi ini saya coret jadi 2, ini jadi 20. Gitu. Nah, ini tinggal dikurangin aja teman-teman ya. Sentimeter persegi. Kemudian untuk nomor 5. Oke. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama dengan yang tadi. Kita ingin tahu luas dari persegi ini. Ya. Nah, tapi kita tahu di sini ada persegi. Ya. Ini 7 tambah 3, ini 7 tambah 3 juga. Ya, berarti kan ini persegi ya, karena sisinya sama semua. Yaitu 10, itu kan 7 tambah 3 adalah 10. 10. Nah, cara yang paling simpel adalah luas yang gede, luas persegi yang besar ini, yaitu 10 kali 10, dikurangi luas segitiga yang ada di luas ini, yang ada di dalam sini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Gitu. Nah, kemudian ada konsep yang menurut saya cukup bisa memudahkan menyelesaikan soal ini ya. Kalau teman-teman perhatikan, kalau bangun segitiga 1 dan segitiga 4, kalau saya gabungkan, itu akan menjadi persegi. Ya. Ini kan ibarat ini ya. Ini kalau ini saya gambar, saya coba pakai biru. Ya. Ini segitiga ini, itu kalau saya gabung dengan segitiga ini, kalau saya gabung, dia akan jadi persegi juga. Ya. Dengan panjang sisinya adalah 7. Gitu. Jadi langsung aja gitu, daripada kita hitung satu-satu, misalnya segitiganya ya boleh aja digabung langsung gitu. Begitu juga dengan segitiga 3 dan segitiga 2 gitu. Mereka kan kalau digabung akan jadi persegi juga. Nah, jadi kalau kita mau sederhanakan, luas daerah yang diarsir, luas segitiga persegi panjang ini yang di dalam,
itu adalah luas perspektifnya sama dengan luas dari saya langsung aja ke hitungannya. Berarti 10 kali 10 ya. Yaitu persegi yang panjang persegi yang paling besar nih ya, 7 tambah 3 10 dikurang yang 1 dan 4 kalau saya gabung tadi jadi persegi dengan panjang sisi 7 berarti 7 kali 7. Kemudian yang kecil ini ya sama dengan yang ini kalau saya gabung jadi persegi juga dengan sisi yaitu 3 berarti ini kurang 3 kali 3. Nah, ini jadi 100 dikurang 49 jadi 51 dikurang 9 perubahan cm. Nah, kira-kira begitu. Jadi nomor 2 di sini memang kita harus benar-benar sekali lagi baca. Kemudian kalau untuk soal geometri memang harus digambar. Kalau nggak digambar emang cukup sulit untuk memahami soal-soal geometri kalau misalnya tidak digambar. Nah, ini saya coba sediakan satu garis yang udah saya gambar di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dia kan ada titik-titik ini ada A, B, C, D. Kemudian titik-titik ini ada di satu garis sedemikian hingga B membagi AC atau B sektor dan A membagi CD, B sektor juga. Jadi kalau B sektor itu berarti suatu titik yang membagi sebuah ruas garis menjadi dua bagian yang sama. Kita sebutnya B sektor. Nah, di sini kita harus ilustrasikan di mana si A, di mana si B, C sama D. Nah, di sini karena kita tahu A dan C dibagi oleh si B, berarti si B ini ada di tengah-tengah si AC. Nah, kalau misalnya saya mulai dari A misalnya ada di sini. Misalnya di sini. Kemudian saya misalnya meminta saya punya C misalnya ada di sini misalnya. Nah, artinya si B itu ada di sini karena dia bisektor. B membagi AC bisektor. Nah, kemudian ada pernyataan lagi dan A membagi CD bisektor berarti si A ini ada di tengah-tengah CD. CD. A ini ada di tengah-tengah CD. Berarti si D itu bukan ada di sebelah kanan nih, si garis ini, tapi ada di sebelah kiri. Ya, berarti si A itu membagi garis CD menjadi dua bagian yang sama. Jadi kalau misalnya saya tulis si D-nya, itu 2 kali lipatnya dari C ke A. Gitu ya. Jadi dari C ke A nih pas satuannya berarti 1, 2, 3. Dari sini. Gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Ini ada 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Jadi dia membagi 2 bagian yang sama. Nah, yang ditanya adalah, nah ini teman-teman tidak harus selalu dia, kalau ini kan saya pakai pemisalan aja ya. Misalnya 4 satuan atau 3 satuan. Ini saya coba di beberapa berapapun ukurannya, dia akan skalanya akan selalu seperti ini. Gitu. Kalau misalnya AC itu enggak 4 satuan, misalnya 6 satuan. Dia perbandingannya akan sama. Kalau kita ngomong rasio, dia akan selalu sama ya. Nah, kemudian yang tanya adalah berapakah perbandingan AB dan CD. Nah, di sini kebetulan AB-nya itu adalah 2 satuan, ya, AB berbanding CD. Nah, AB-nya di sini 2 satuan. Kemudian CD-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan. Kalau kita sederhanakan jadi 1 per 4. Gitu. Nah, ini untuk nomor 2. Oke, kemudian untuk nomor 3. Oke. Nah, untuk nomor 3 ini diperlukan pengetahuan dasar tentang sudut. Kita tahu bahwa 2 sudut yang berpotongan seperti ini, sudut ya. Saya namanya lupa. Sudut yang berhadapan ya. Apa sih namanya? Pokoknya dia sama nih. Jadi yang ini sama yang ini sama. Betul. Bertolak belakang. Bertolak belakang ya. Maaf Ibu, saya istilah saya agak kurang. Kemudian ini dengan ini juga sama. Nah, kemudian karena dia garis AB dan garis BC adalah 2 garis lurus, di mana kalau garis lurus itu membentuk sudut 180 derajat, berarti kita ada 2 teori. Yang pertama adalah yang tadi, ini sama dengan ini, terus ini sama dengan ini. Kemudian teori yang kedua adalah bahwa apabila kita jumlah, misalnya Y dengan ini, itu hasilnya 180, ini dengan ini juga hasilnya 180, ini dengan ini juga 180, ini dengan ini juga 180. Jadi dua pengetahuan dasar itu yang kita harus tahu. Nah, di sini, bentar ya error. Error lagi. Nah, jadi dengan dua teori dasar itu, kita bisa cari salah satu variabel dulu. Nah, di sini yang ditanya adalah variabel A.
Sedangkan kita di sini ada 3 variabel. Ya, ada A, ada X, ada Y, ada A. Nah, kita cari dulu dari hubungan-hubungan tadi, kita cari dari 2 sudut misalnya yang bisa kita langsung selesaikan untuk untuk menemukan satu variabel. Nah, ini yang bisa kita lihat adalah yang ini dan yang ini. Ini kalau dijumlahkan 180 dan dia hanya mempunyai satu variabel, so Y dengan Y. Jadi kalau saya ambil 2 sudut itu, artinya Y ditambah 5Y per 2 itu hasilnya 180 derajat. Yang pertama. Kita nyari Y-nya dulu ya. Nah, kalau kita gabungkan Y tambah 5 per 2Y jadi 7 per 2Y sama dengan 180 derajat. Artinya bahwa Y sama dengan 180 dikali 2 per 7. Kalau kita pindahin 7 per 2-nya ke kanan ya. Maaf saya sedikit. Kemudian, ini bisa saya tulis jadi 360 per 7. Dan ini nggak usah saya ubah jadi desimal. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian untuk mencari si A ini kebetulan ada X-nya di sini. Berarti kita mau nggak mau harus cari X-nya dulu. Kalaupun kita misalnya hubungin ini dengan ini, gitu ya, karena dia sama, bisa aja langsung. Tapi kita belum tahu. Jadi kita cari X-nya dulu. Oke, kita cari X-nya dulu dengan kita menghubungkan Y ini dengan yang ini. Karena kita tahu mereka sama. Ya, jadi langkah kedua berarti Y sama dengan 2X tambah 30. Nah, karena kita sudah tahu Y adalah 360 per 7, berarti 360 per 7 sama dengan 2X tambah 30. Berarti kalau saya langsung pindahin ya, jadi 2X sama dengan 360 per 7 dikurang 30, berarti X itu sama dengan, ini saya udah hitung kebetulan, itu hasilnya jadi 75 per 7. Gitu. Ini langsung aja ya teman-teman ya. Ini penjelasan aljabar sederhana. Nah, dari sini baru kita bisa cari si A-nya. Nah, di sini. Nah, karena kita tahu bahwa di situ 5X tambah 5A sama dengan 5Y per 2, kita bisa tulis lagi persamaan menjadi begini. 5X, sebentar. Keran saya penuh, sebentar. Oke, maaf. Ada gangguan sedikit. Saya lanjut ya. Jadi kita bisa ambil hubungan bahwa 5X tambah 5A itu sama dengan 5Y per 2. Gitu. Nah, ini saya bisa faktorkan ini 5X tambah 5A jadi 5 dalam kurung X plus A sama dengan 5Y per 2. Artinya X tambah A sama dengan 5Y per 2 dibagi 5 ya, atau dikali 1 per 5. Ini bisa saya coret. Ya, jadi X tambah A sama dengan setengah Y. Nah, kemudian si X-nya bisa saya pindah ke kanan. Berarti A sama dengan setengah Y dikurang X. Nah, kita tinggal substitusi A saja. Si Y-nya 360 per 7 dan si X-nya 75 per 7. Ini jadi setengah dikali 360 per 7 dikurang 75 per 7. Nah, ini kebetulan saya udah hitung juga. Hasilnya itu sama dengan 15. Gitu. Nah, jadi ini saya nggak tahu ya apakah teman-teman punya cara yang lebih cepat dari saya, tapi saya kepikirannya begini aja. Apakah teman-teman ada yang punya cara yang lebih cepat mungkin? Bagaimana? Ini kayaknya suara saya nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Sama, Pak. Sama caranya sama. Sama ya caranya ya? Oke. Ya. Oke. Kalau saya pakainya yang bertolak belakang. Langsung dari bertolak belakang yang Y itu kan kita punya Y sama dengan 2X sama 30 ya. Terus kita punya 5X tambah 5A sama dengan 5Y per 2. Nanti tinggal disubstitusi aja. Kembalian. Ya, betul. Betul. Oke. Ya itu mungkin terima kasih banyak Bu sudah sharing. Itu salah satu cara lain ya. Kita bisa berarti kita bisa langsung Y sama berarti gimana Bu tadi? Y tambah 2X plus 30 sama dengan 5X tambah 5A plus 5Y per 2 gitu ya Bu? Iya. Nanti tinggal disubstitusi aja yang Y sama dengan 2X tambah 30-nya. 5X plus 5A tambah 5Y per 2. Nah ini juga bisa ya teman-teman ya. Seperti ini.
Oke. Sip, kita lanjut ya ke nomor 4. Terima kasih. Nomor 4. Oke, nomor 4 juga sama. Saya rasa juga nggak terlalu sulit ya. Karena kita tahu di sini pengetahuan dasar yang harus kita pahami bahwa dalam suatu segitiga, sudut-sudut yang kalau dijumlahkan, sudut-sudutnya akan menghasilkan 180 derajat. Berarti kita bisa langsung aja cari A. Kebetulan di sini A sama dengan Y, berarti kita kalau nyari Y berarti sama aja dengan cari A. Nah, berarti di sini hubungannya adalah A ditambah 3A ditambah 5A sama dengan 180. Kemudian ini kalau ditambah jadi 9A sama dengan 180, berarti A-nya sendiri adalah 180 bagi 9 yaitu 20. Nah, kebetulan Y sama dengan A, jadi berarti jangan 20 juga. Jadi jawabannya adalah, saya rasa ini cukup mudah. Kemudian nomor 5. Nomor 5. Pada gambar berikut ABC adalah suatu persegi panjang ABCD dan luas daerah ACE adalah 10. Jadi luas yang di dalam sini adalah 10. Terus yang ditanya adalah berapa luas daerah persegi panjang. Nah, ini kan berarti kita harus cari DC ya atau AB. Karena kita nggak tahu, kita taunya adalah dari B ke C. Nah, ini kita bisa umpamakan misalnya yang si AB atau DC-nya itu adalah X. Berarti kita bisa umpamakan luas ACE ini adalah luas persegi panjang dikurangi dengan luas segitiga 1 dengan luas segitiga 2. Cara saya seperti itu. Jadi kalau kita ilustrasikan, jadi luas persegi panjang ABCD dikurang luas segitiga ABE dikurang luas segitiga ADC itu sama dengan 10. Kalau kita ambil hubungannya. Nah, karena kita tahu luas persegi panjang ABCD adalah X dikali dengan 9. 9 dapat dari 4 tambah 5. Berarti ini 9X. Kemudian luas ABE adalah 4 setengah kali 4 kali X. Setengah kali 4 kali X. Luas segitiga. Kemudian luas ADC yaitu setengah dikali 9 dikali X. Itu hasilnya sama dengan 10. Nah, ini kalau saya kita sederhanakan itu jadi 5/2X sama dengan 10. Ini kalau saya gabung. Berarti X sendiri adalah 10 dikali 2/5. Ini hasilnya sama dengan 4. X-nya. Nah, karena yang intinya luas ya. Berarti kalau ditanya luas, bentar ya. Luas persegi panjang sendiri adalah 9X. Tadi kita lihat sini ya. Luas segitiga 9X berarti dia 9 dikali 4. Berarti hasilnya sama dengan 36 cm. Pakai cm nggak? Nggak pakai. Oke. Nah, ini untuk nomor 5. Kemudian nomor 6. Oke, nomor 6 di sini. Nah, nomor 6 ini pengetahuan dasar yang harus kita pahami bahwa luas suatu ini jajaran gencang ya? Ya, suatu jajaran gencang itu kan alas dikali tinggi. Di mana tinggi dan alas itu harus membentuk sudut 90 derajat. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat di sini, pada gambar berikut luas jajar genjang EBFD ya, itu adalah 3. Kemudian 3 yang ini ya. Terus yang AECF itu adalah 2. Yang ini AECF ini adalah 2. Nah, yang ditanya adalah berapakah luas daerah persegi panjang ABCD. Nah, di sini sebenarnya gampang teman-teman. Karena kita tahu bahwa luas sebuah persegi panjang itu luas kali alas kali tinggi, kemudian jajar genjang sama alas kali tinggi, kita tinggal ambil aja hubungannya. Misalnya kalau misalnya kita tahu bahwa luas persegi panjang itu kan harusnya AB dikali BC misalnya. AB dikali BC. Nah, kemudian kalau kita lihat luas yang si EBDF ini, luas EBDF itu kan DF dikali dengan BC. Karena BC adalah tingginya si jajar genjang ini. Berarti saya boleh tulis DF atau
EB boleh ya? EF boleh. DF di sini. DF dikali dengan BC. Kemudian yaitu sama dengan 3. Kemudian luas dari si AECF yang ini itu adalah 2, itu didapat dari FC dikali dengan tingginya sama 2 BC juga. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan DF sama FC ini saya boleh gabungkan, misalnya saya tulis. Jadi kalau saya tulis DF dikali BC ditambah FC dikali BC itu kan sama dengan 5, tinggal ini tambah ini ya. Ini tambah ini berarti 3 tambah 2. Itu sama dengan 5. Nah, ini bisa saya faktorkan karena saya punya sama-sama BC di sini. Berarti saya boleh tulis bahwa di sini DF ditambah FC dikali BC sama dengan 5. Nah, DF tambah FC sendiri itu kan sama aja DC. DF tambah FC kan sama aja DC. DC sama dengan AB. Ya, sama aja. Ini kalau saya tulis ulang boleh saya tulis jadi DC dikali BC juga boleh. DC dikali BC boleh. Nah, ini DF tambah FC sendiri itu adalah DC dikali BC. Nah, kan ini yang kita cari, ya kan? Ya udah, berarti ini sama dengan 5. Nah, ini adalah luas dari si persegi panjang itu sendiri. Gitu. Jadi konsep dasarnya sih gitu sih. Tinggal kita tahu bahwa luas itu selalu dia alas kali tinggi kalau misalnya dia bentuknya alas sama atap itu sama. Gitu. Nah, ini untuk nomor 6. Kebetulan ini saya udah cek juga di kunci jawaban ya. Jawaban saya kebetulan sesuai dengan yang ada di kunci. Teman-teman ada yang mau berpendapat nomor 6 mungkin? Cukup lancar ya? Cukup paham ya? Terima kasih. Iya Pak, lanjut Pak. Oke, siap. Oke, bentar, nomor 7. Di sini gimana ya? Sampai gimana ya? Oh, nanti di bawah. Ups, maaf ya teman-teman agak ngelag. Oke, nomor 7 juga tidak sulit karena kita tahu sifat jajar genjang bahwa sudut yang ada di maaf ya, saya istilahnya saya nggak tahu. Ini sudut yang sehadap ya namanya. Ini sama ini ya. Itu akan sama. Ini juga sama dengan ini. Ya. Kemudian kita tahu bahwa dalam jajaran genjang itu kalau misalnya kita jumlahkan ini dengan ini tuh hasilnya pasti 180 derajat. Dia akan membentuk garis lurus. Nah, artinya ini gampang banget. Artinya kita tinggal ambil aja karena yang ditanya adalah B. Berarti sudut ini ditambah dengan sudut ini hasilnya sama dengan 180. Oh, berarti 48 ditambah 48 ditambah B sama dengan 180 derajat. Berarti ini kalau saya tambahin jadi 96. Kemudian B-nya sendiri adalah 180 dikurang 96. Kemudian ini hasilnya 84 derajat. Oke, nomor 7 masih cukup mudah. Kita lanjut ke nomor 8. 3 soal lagi teman-teman. Nomor 8, ini berhubungan dengan lingkaran. Nah, sekali lagi pengetahuan tentang sudut juga diperlukan, terutama sudut-sudut istimewa pada lingkaran. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama adalah ini cara yang saya kepikiran tuh kita cari dulu sudut keliling dulu, baru cari kita bisa cari sudut X. Nah, yang seperti kita tahu bahwa hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling, di mana sudut pusat itu adalah 2 kali lipatnya sudut keliling, atau kebalikannya, sudut keliling itu adalah setengahnya dari sudut pusat. Nah, kalau misalnya saya, aduh ini agak nge-lag ya teman-teman, saya nggak bisa nge-zoom in, zoom out. Jadi yang pertama di situ ada 75 sama 35. Nah, itu kita jadikan sudut pusat. Sebentar, ini masih error. Oke. Nah, ini jadi sudut pusat di sini misalnya. Jadinya 110 ya, 110 derajat. Nah, kemudian untuk mencari sudut ini gini ya. Jadi kita mencari sudut X ini, kita boleh sambungkan dengan sudut yang ini. Karena kedua sudut ini kalau kita jumlahkan kan hasilnya 180. Dia kan jadi garis lurus ya. Jadi kita
sebelum kita nyari ini, kita cari dulu ini dulu. Nah, cara mencari ini, caranya adalah karena kita tahu ini adalah sudut pusat. Nah, kemudian kita bisa gambar sebuah satu titik lagi, misalnya titik P misalnya. Seperti ini. Nah, kita cari dulu sudut yang sebelah sini. Nah, sudut yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sudut keliling itu adalah setengahnya dari sudut pusat. Karena sudut pusatnya adalah 110 derajat, berarti sudut kelilingnya adalah setengah dari 110 yaitu 55 derajat. Nah, di sini 55 derajat. Nah, itu sifat yang pertama dari sudut istimewa dalam lingkaran. Yang kedua adalah sebuah segi empat di dalam sebuah lingkaran, sudut yang berhadapan itu selalu menghasilkan 180 derajat. Jadi kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Jadi sudut si P ini yang di sini dengan sudut yang di sini kalau dijumlahin hasilnya 180 derajat. Jadi saya boleh tulis jadi 55 derajat ditambah sudut ini nih, sudut B. Yaitu hasilnya 180 derajat. Berarti sudut B sendiri tinggal 180 kurang 55 jadi 125 derajat. Nah, baru kita boleh sambungkan dengan si X ini. Nah, karena X dengan sudut B ini menghasilkan 180 derajat, berarti 125 ditambah X sama dengan 180. Berarti X-nya sendiri sama dengan 180 kurang 125 sama dengan 55. Begitu. Jadi memang ini sudut-sudut dalam lingkaran cukup banyak ya, tapi saya rasa teman-teman juga pasti udah paham ya tentang sudut pusat, sudut keliling, kemudian juga ada sudut-sudut yang di luar itu. Oke, ini nomor 8, tinggal dulu lagi. Sebentar, agak nge-lag. Oke. Ini dia, nomor 9. Nomor 9 ini cukup menantang sih, tadi saya juga bingung. Ternyata tapi nggak sesulit itu. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu sebelum mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah yang tadi sudut keliling sama sudut pusat. Di sini kan yang diketahui kita ada dua persegi panjang di dalam sebuah lingkaran, di mana kita tahu bahwa persegi panjang itu sudut-sudutnya adalah 90 derajat. Nah, artinya semua diagonal persegi panjang di dalam lingkaran ini dia itu adalah diameter dari si lingkaran. Ya, diameter dari si lingkaran. Jadi kalau misalnya kalau saya buka aplikasi dulu sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya mau ilustrasikan, nah ini salah satu aplikasi yang bisa teman-teman pakai ya untuk geometri. Jadi ini saya mau coba ilustrasikan sudut-sudut dalam lingkaran. Jadi kalau misalnya kita gambar saya mau gambar dulu sebuah persegi panjang misalnya. Ini tadi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 3. Nah seperti ini. Kemudian kita gambar sebuah lingkaran misalnya. Kayaknya agak susah. Ups, maaf. Saya ulang ya. Saya gambar lingkaran dulu aja. Kemudian. Nah misalnya saya gambar sebuah persegi panjang di sini. Nah diagonalnya itu pasti adalah si diameternya. Jadi kalau misalnya kita gambar diagonal, berarti kan dari sini sampai sini. Nah, mau bentuknya seperti apapun gitu ya, si persegi panjang ini yang berada di dalam si lingkaran, kalau dia titik-titik yang membentuk persegi panjang itu berada pada keliling lingkaran, diagonalnya akan selalu sama dengan diameternya. Jadi kalau misalnya saya mau gambar misalnya persegi panjang lagi misalnya dari sini. Sebentar. Dari sini. Ternyata agak nge-lag teman-teman ya. Nah, seperti ini misalnya, saya mau gambar diagonal di sini dari ujung sini ke sini. Pasti dia akan melalui titik tengahnya. Gitu. Nah, ini kita bisa pakai teori ini untuk menghubungkan bahwa ternyata garis ini sama dengan garis ini. Nah, kalau kita balik lagi ke soal,
ini kan ada garis diagonal nih PR. Nah, PR itu dia akan sama dengan AC. Misalnya kalau saya gambar garis lagi misalnya. Kira-kira begini. Ya, saya gambar garis dari sini ke sini. Nah, AC itu akan sama dengan PR. Berarti AC itu sama dengan PR. Nah, seperti yang kita tahu bahwa garis AC ini kita bisa cari dari hukum Pitagoras. Ya kan ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ya kan? Nah, berarti kita bisa ambil dari situ bahwa si AC itu sama dengan 3 kuadrat, AC sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah, ada yang baru datang. Oke, teman-teman, saya ada yang kasih co-host ya. Minta bantuannya untuk admit, karena ini saya 2 kali klik. Bentar. Co-host. Oke. Oke, teman-teman minta bantuan ya. Terima kasih. Saya lanjut ya. Jadi sekali lagi bahwa AC ini kita bisa ambil, kalau saya ambil si segitiga ABC ini, dan itu kan dia membentuk segitiga siku-siku, ya kan? Dimana si AB-nya 5, kemudian ini adalah 3. Berarti sisi ini adalah si AC itu adalah akar dari 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini jadi akar dari 9 tambah 25 sama dengan akar 34. Nah, akar 34 ini adalah diameternya si lingkaran. Nah, yang tadi kita udah lihat bahwa ternyata PR, karena dia diagonal juga dari sebuah persegi panjang di dalam lingkaran, artinya PR itu panjangnya sama dengan si AC. Berarti saya boleh tulis akar 34, ya. Saya ambil segitiga kedua ya dari PQR ya. Dari situ, ya, kalau saya tarik di sini, saya ambil bahwa si PQ-nya adalah L, kita nggak tahu berapa, kemudian QR-nya kita tahu adalah 4. Nah, kemudian kita PR-nya tahu, PR itu sama dengan AC, ini akar 34. Nah, ini kita bisa aplikasikan juga rumus Pitagoras dari ketiga sisi ini. Berarti akar 34 kuadrat, kalau saya lanjutin, akar 34 kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah 4 kuadrat. Gitu. Jadi kalau saya lanjutin, ini jadi L, suka lompat-lompat nih mas saya nih. Jadi L, maaf. Ini akar 34 kuadrat ya. Oke. Berarti ini kan 34 sama dengan L kuadrat ditambah 16. Berarti L sama dengan akar dari 34 kurang 16 sama dengan akar 18. Akar 18 sendiri kalau kita sederhanakan jadi 3 akar 2 ya. 3 akar. Ini adalah L-nya. Nah, jawabannya adalah E. Gitu. Ya, jadi ini cukup lumayan ya mikirnya ini. Kalau yang tadi mungkin agak gampang. Oke, soal terakhir ya, teman-teman. Bentar ini. Oke, nomor 10. Nah, nomor 10 ini kita lihat bahwa ada segitiga PBC, kemudian ada garis AD, di mana garis A, titik A dan titik D itu berada pada keliling lingkaran, dan dia melalui garis PB dan garis PC. Garis A melalui garis PB, titik A melalui garis PB dan titik D melalui garis PC. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam sebuah lingkaran, apabila kita ada segi empat seperti apapun, di mana titik-titiknya segi empat itu berada pada keliling lingkaran, dia akan selalu sudut yang berhadapan, dia akan selalu membentuk 180 derajat. Kalau dijumlah hasilnya 180. Nah, artinya kalau misalnya kita lihat di sini, berarti si ini nih sama dengan ini, sama ini nih, kalau kita jumlah dia hasilnya 180. Saya namain ya, ini saya namain X misalnya. Yang ini saya namain misalnya Y. Nah, di sini kita bisa lihat, kan kita mau cari sudut yang sebelah sini. Kan?
Nah, sudut sebelah sini itu bisa kita cari dari mana? Dari PBC, dari segitiga PBC. Segitiga PBC artinya sudut B ditambah sudut C ditambah sudut P hasilnya 180. Nah, ini kita tinggal hubungkan saja ini sama ini. Kalau kita hubungkan berarti si Y itu adalah 180 dikurang 115. Itu hasilnya 65, benar ya? Nah, itu sudut Y. Nah, kemudian sudut si X yang ini itu berarti 180 dikurangnya 105. Hasilnya 75 derajat. Nah, karena kita udah tahu sudut si B sama sudut si C, gitu ya, kalau kita gambar segitiganya, jadi misalnya di sini ada P, di sini ada B, di sini ada C, di sini ada 65 derajat, di sini ada 75 derajat. Nah, di sini sudut P kita, berarti kita tinggal tambahin aja. Berarti 65 tambah 75 tambah 180, tambah si P hasilnya sama dengan 180. Atau boleh langsung aja kita tulis P itu sendiri adalah 180 dikurang 75 dikurang 65 itu hasilnya sama dengan 40 ya. Jawabannya adalah